Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akasandra Putranto, psikolog klinis forensik. Saya mengucapkan selamat dan semangat kepada para konten kreator peduli untuk tetap membangun gairah dan tentu saja kerja keras dalam membuat konten-konten yang positif, yang bermanfaat bagi masyarakat, yang bisa menginspirasi kita semua, terutama untuk membuka wawasan, menggerakkan hati, dan meringankan langkah kita semua untuk peduli kepada sesama, dan bersama-sama kita membangun Indonesia. Oke, bagaimana peranan keluarga? Kadang-kadang kalau yang kita temui ya di 2 kasus terakhir, peranan keluarga justru sepertinya tidak peduli, cenderung membiarkan gitu. Ya udah, yang penting lu napas, lu hidup, lu bisa makan gitu. Nah, akibatnya kan kita yang orang bukan keluarga merasa kasihan gitu ya. Kita aja orang luar mempunyai kepedulian, tapi ada keluarga yang mempunyai sikap seperti itu gitu. Nah itu kayak gimana sih sebetulnya dunia orang-orang pasien seperti itu sih, Mbak? Ya, jadi memang untuk penanganan, perawatan, pendampingan para pasien atau klien dengan masalah kesehatan jiwa, kita pun juga belajar dari pengalaman ya selama ini. Waktu itu membuktikan bahwa di zaman dahulu kala itu orang seringkali tidak tahu. Ada orang yang mungkin mengaku bisa terbang atau bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar barangkali, padahal sebenarnya mungkin dia adalah pasien gitu, ya kan? Iya. Nah, ketika dia mengamuk dan lain sebagainya, biasanya solusinya mungkin langsung di rantai atau dulu bahasanya dipasung. Betul. Tapi Dipasung. kita sudah kenal, kita sudah tahu bahwa Indonesia bebas pasung ya, jadi tidak boleh ada pasung lagi. Nah, metode pengobatan, penanganan, perawatan yang melibatkan pasung atau mungkin kalau zaman dulu ingat kalau ini ya pakai straight jacket gitu ya. Straight jacket mungkin masih bisa dilakukan, itu pun juga harus ada prosedur yang sangat kuat dan ada alasannya bahwa mungkin takut si orang ini melukai diri sendiri misalnya. Jadi memang harus dipakaikan itu. Tetapi prosedurnya juga panjang, tidak mudah. Nah, yang jelas dari zaman dulu kala itu proses pengobatan itu gelap, dirantai, dipukul, ditemuin gitu ya. Nah, tapi ya tentu sekarang dengan kemanusiaan gitu kan tentu berubah dan bergeser. Dimana tentu pelibatan antara fisik, mental, sosial ini menjadi lebih kuat. Nah, keluarga sangat penting. Sangat penting, ya, keluarga sangat penting. Keluarga sangat penting. Jadi sekali lagi kalau berkaca dari yang dulu itu orang mungkin bisa cuman di rangkeng, dipasung dan sebagainya. Nah, sekarang itu pelan-pelan berubah dan keluarga meningkat perannya untuk ikut membantu, karena memang biasanya keluarga pun juga menjadi significant person ya, pasti orang-orang yang signifikan di dalam hidup yang memang lebih tahu orangnya, dan itu alasannya mengapa lebih baik dirawat di rumah bukan hanya di setor di rumah sakit jiwa. Jadi justru modelnya adalah dirawat di rumah. Di rumah. Jadi kalau sekali-sekali pergi ke dokter gitu ya untuk dirawat. Jadi keluarga itu penting sekali. Nah, memang ini adalah pergeseran dari metode perawatan yang justru terbukti malah lebih baik gitu. Nah, problematiknya masih ada beberapa keluarga malu, yang takut, ternyata masih terjebak di dalam stigma yang lama. Nah, stigma di mana ya udah kayak gini ya, nggak usah orang dengan masalah kesehatan jiwa, ibu-ibu yang anaknya nakal aja langsung dibawa ke psikolog, udah suruh benerin aja. Kita jadi kayak tukang benerin radio gitu ya, anaknya dilempar ke psikolog jadi kayak suruh radio dibenerin, padahal harusnya tidak demikian gitu. Jadi persoalan ini adalah masalah edukasi masyarakat, masalah keluarga yang mungkin masih terjebak di dalam stigma lama, masyarakat yang juga masih belum paham. Nah, ini akhirnya menjadi tugas kita untuk melakukan edukasi, sosialisasi bahwa penting loh peran keluarga itu. Jadi kalau memang ada keluarga yang kelihatannya menolak, itu juga mungkin kita harus lihat menolaknya alasannya apa. Mungkin kadang-kadang misalnya ternyata yang keluarga yang ada juga mungkin sampun sepuh gitu kan, jadi memang nggak sanggup, nggak mampu gitu. Nah, kita tentu harus dibantu. Nah, dalam hal ini mohon izin negara harus hadir tentu saja, ya kan? Negara harus hadir menyediakan fasilitas, layanan dan akses kesehatan dan kesehatan mental bagi masyarakat
Indonesia. Itu caranya gimana itu? Supaya negara bisa hadir untuk orang-orang yang ditelantarkan atau terlantar tapi dia harus ditolong gitu? Nah, harus ada fasilitas-fasilitasnya. Jadi misalnya kayak emang ada kita dinas sosial kan ada yang buat anak-anak, buat lansia, itu kan ada sebenarnya. Dalam hal ini sekarang sudah ada sebenarnya fasilitasnya. Cuman mungkin standarnya perlu ditingkatkan, jumlahnya mungkin harus ditingkatkan, kemudian akses pengobatannya juga mesti ditambah, karena orang lansia itu, apalagi orang lansia dengan masalah kesehatan mental, tentu akan lebih banyak lagi kebutuhannya, gitu ya kan. Jadi terutama sekali lagi bahwa kalau misalnya memang masyarakat ada yang juga tertarik, nah sekarang bisa juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat yang mau ikut membantu, karena sekali lagi ini masalah kita bersama. Bagaimana kita, sebagaimana juga negara-negara di dunia lainnya, adalah memastikan bahwa usia hidup kita lebih panjang, usia sehat kita juga lebih panjang. Betul. Sampai kita selesai dalam hidup ini, tentu kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual kita bisa terjaga. Kemarin ada satu peristiwa yang mungkin teman-teman sempat membaca dan mendengar ya. Mungkin kejadiannya bulan lalu, jadi ada mahasiswi yang mau diwisuda, tetapi karena persoalan orang tua yang divorce dan tidak mau hadir di acara wisuda dia akhirnya terjun dari apartemen dan meninggal dunia. Itu kan kita yang membaca sebagai orang tua perasaan seperti gimana gitu ya, betapa tertekan dan goncang gitu jiwa anak ini gitu. Jadi memang kalau boleh kita turut berhati-hati gitu ya kepada orang tua dan anak dan orang tua. Gejala-gejala anak yang mungkin dia itu tertekan tapi dia nggak bisa sampaikan, atau level kemampuan dia di dalam menghandle depresinya itu kayak bagaimana. Nah orang tua kan gimana gitu kan ngukur ini anak gua depresi apa-apa, tiba-tiba dia loncat dari apartemen gitu yang kejadian kayak kemarin gitu ya, itu miris banget gitu. Itu semakin membuktikan bahwa masalah ketidaksehatan jiwa itu tidak hanya pada orang yang sudah usia saja, tapi bisa yang menengah, usia menengah, lalu kemudian mahasiswa, bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang masih 10 tahun. 10 tahun? Ya, 10 tahun karena orang tuanya bercerai, lalu kemudian dia menggantung diri di dalam lemari. Mungkin masih ada yang ingat kasusnya gitu. Jadi bayangkan artinya masalah ini bukan hanya masalah orang dewasa saja gitu. Jadi banyak sekali yang tentu harus kita pertimbangkan, terutama diantaranya kayak tadi mungkin ada perceraian, ada konflik, belum lagi yang kita juga kalau mau kaitkan dengan SDG ya, bagaimana ternyata perkawinan dini, kemudian karena itu juga salah satu yang bertanggung jawab kenapa pernikahan itu bisa tidak berlangsung langgeng ya, karena mungkin ada masalah tidak kenal, pernikahan dini, lalu tidak siap menikah dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari masalah-masalah psikososial di Indonesia yang tentu perlu perhatian kita bersama. Ya betul ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Mbak Cassandra bisa menambah sedikit wawasan kita. Terus bagaimana kalau kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu, khususnya bagi kita para orang tua. Kemudian anak-anak yang mungkin menyaksikan gitu ya, betapa komunikasi dan hubungan yang sangat dekat, saling terbuka gitu di rumah itu sangat penting sekali. Dan kalau sudah lanjut usia, tolong jangan ditinggalkan, jangan dibiarkan orang tua kalian atau orang tua kita itu di dalam kesendiriannya dia mengisi hari-hari yang semakin bertambah gitu kan usianya dia seperti itu. Jangan sampai menimbulkan depresi yang lebih akut lagi di setiap rumah tangga gitu kan. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa bermanfaat dan mungkin Mbak Cassandra bisa menyampaikan sedikit pesan gitu buat pemirsa semua. Jadi dengan berbagai diskusi dan pembahasan yang sudah kita lakukan, semoga akan lebih banyak lagi insan masyarakat yang tergerak, tidak hanya bunda-bunda milenial yang sangat luar biasa, senang sekali berkenalan dengan ibu-ibu sekalian, tetapi juga yang nantinya akan nonton konten-konten yang dihasilkan oleh konten kreator, bahwa
jangan cuma nonton saja, tetapi gerakanlah hatinya, Iya, betul. gerakanlah langkahnya, ringankan langkahnya untuk ikut membantu. Minimal kalau dengan prinsip psychological first aid adalah kita melihat di sekeliling kita, jangan cuek, jangan tidak peduli, gitu ya. Mungkin ada sesuatu, kok ada yang aneh ya, kok dia nggak pernah keluar dari rumah, kenapa dia nggak mau bergaul ya sama kita. Kita lihat, kemudian kita dengarkan apa nih kira-kira keluhannya. Mungkin anak-anak mungkin suka lempar-lempar apa kepada orang lain. Biasanya kan model-model seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah link. Bagaimana caranya untuk menyambung. Dan saya pada hari ini dengan senang hati, itu pun kalau teman-teman para pembuat konten ini juga nanti berkenan mau minta nomor telepon saya kasih, cuman perlu bikin janji kok. Anda tinggal datang ke kantor saya, mau bikin konten apapun saya akan dukung. Kalau bosan dengan wajah saya, mau teman-teman psikolog klinis yang lain di seluruh Indonesia juga boleh, silahkan gitu ya. Mungkin ada yang saya mau yang dari universitas misalnya, nanti tinggal kita buatkan janji saja. Tapi yang jelas mengatasi masalah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, ya kan?